じゃあ、皆さん、日本語を勉強しましょう. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat yang paling awal kita akan pelajari dalam berbahasa Jepang. Untuk itu kita harus tahu dulu kata benda sebagai subjek, yaitu saya atau watashi, kamu, Anda. Berikut akan ditampilkan contoh orang-orang yang berasal dari negara tertentu. Tentu saja kalian bisa menambahkan nama-nama orang dari negara-negara yang lain seperti contoh berikut ini dengan cara menambahkan jing setelah nama negara. Tetapi ada catatan, tidak semua nama negara bisa begitu saja langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kita mulai dengan orang Indonesia atau Indonesia Jing. Orang Korea Gangkoku Jing. Orang Jepang Nihon Jing. Selanjutnya, di sini akan disajikan tentang contoh beberapa profesi. Di sini juga sama, kalian bisa mencari nama-nama profesi yang lain. Salah satu, 3 dari contoh profesi yang akan ditampilkan adalah guru atau sensei, dokter Isha, polisi Keisatsu. Kita ulang tadi ya. Kita ucapkan bersama-sama. Indonesia Jing, Indonesia Jing, Gangkoku Jing, Gangkoku Jing, Nihon Jing, Nihon Jing, Sensei, Sensei, Isha, Isha, Keisatsu, Keisatsu. Berikutnya tentang pola kalimat dasar. Untuk positif, kalimat positif atau pernyataan, polanya adalah kata benda satu, to be wa, kata benda dua, des. Kalimat negatif atau penyangkalan, kata benda satu, to be wa, kata benda dua, dewa arimaseng atau ja arimaseng. Dewa arimaseng itu bahasa tertulis, ketika diucapkan maka ja arimaseng. Kemudian kalimat tanya atau interrogatif, kata benda satu, to be wa, kata benda dua, desu ka? Jadi yang perlu dicatat atau disimak baik-baik atau diingat baik-baik adalah kata benda satu dengan kata benda semuanya sama ya, dihubungkan dengan partikel wa atau to be wa. Sisanya penanda kalimat positif diakhiri dengan des, kalimat negatif diakhiri dengan dewa arimaseng, kemudian interrogatif diakhiri dengan desu ka. Contoh kalimat positif, watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Kalian bisa mengganti kata Indonesia jin dengan kata yang lain seperti dalam contoh asal dari negara tertentu. Misalkan dengan Korea jin, Kangkoku jin, Nihon jin, dan lain sebagainya. Yang jelas tadi nani-nani wa, nani-nani des untuk kalimat positif. Selanjutnya, contoh kalimat negatif. Nani-nani wa, nani-nani dewa arimaseng.
Dewa arimaseng atau ja arimaseng bisa diartikan bukan. Watashi wa sensei dewa arimaseng. Watashi wa sensei ja arimaseng. Saya bukan guru. Berikutnya, contoh kalimat interrogatif 1. Anata wa Indonesia jin desu ka? Apakah Anda orang Indonesia? Anata wa Indonesia jin desu ka? Nani nani wa nani nani desu ka? Ya, desu ka itu sebagai penanda kalimat tanya. Jika diterjemahkan, maka dia dipindahkan di depan. Apakah? Apakah Anda orang Indonesia? Jawab, hai, watashi wa Indonesia jin desu. Ya, Anda tinggal menambahkan kata hai di depan kalimat jawaban, ditambah deska-nya diganti dengan des sebagai penanda kalimat jawaban positif. Ya, saya adalah orang Indonesia. Contoh kalimat pertanyaan kedua atau interrogatif kedua. Anata wa Indonesia jin desu ka? Apakah Anda orang Indonesia? Jadi, contoh kalimat yang satu dan kedua ini sebetulnya pertanyaannya sama. Hanya yang berbeda adalah di bagian kalimat jawabannya. Jadi bisa mengiyahkan, sedangkan di kalimat interrogatif 2 itu bagaimana jika jawabannya negatif atau bukan. Ya. Anata wa Indonesia jin desu ka? Apakah Anda orang Indonesia? Iie, watashi wa Kankoku jin desu. Tidak atau bukan, saya adalah orang Korea. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, untuk kalimat jawaban negatif itu bisa dijawab dengan yang lain. Ya, iie watashi wa Indonesia jin dewa arimaseng. Jika tadi ditanyakan apakah Anda orang Indonesia? Jawabannya bukan, saya adalah orang Korea. Sedangkan di kalimat jawaban alternatif kedua itu menyatakan dengan mengulang kalimat pertanyaan tetapi ditutup dengan dewa arimaseng. Iie, watashi wa Indonesia jin dewa arimaseng. Bukan, saya bukan orang Indonesia. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Kantang desho? Hai, arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita.